Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mailani Pratiwi dengan NIM 2211031405 dari kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bangun ruang. Yang pertama ada peta konsep dari bangun ruang, yaitu di dalamnya memuat ada kubus, balok, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Yang pertama ada pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah himpunan titik-titik yang memiliki dimensi panjang, luas, atau volume, dan dapat dibatasi oleh bidang-bidang. Bangun ruang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bangun ruang permukaan datar dan bangun ruang permukaan lengkung. Yang pertama ada bangun ruang permukaan datar. Bangun ruang permukaan datar adalah jenis bangun ruang yang memiliki sisi-sisi datar atau rata, yang berarti sisi-sisinya tidak memiliki lengkungan atau lengkungan yang signifikan, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua ada bangun ruang permukaan lengkung. Bangun ruang permukaan lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang melengkung atau melengkung ke dalam atau keluar, bukan datar atau rata, seperti tabung dan kerucut. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Nama lain untuk kubus adalah bidang 6 beraturan atau hexaedra. Nah, jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus dapat diartikan sebagai rangkaian 6 daerah persegi yang kongruen, seperti yang terlihat pada gambar. Yang selanjutnya ada sifat-sifat kubus. Yang pertama ada sisi. Kubus memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang A, B, C, D, A, B, F, E, A, C, G, F, C, D, H, G, A, D, H, E, dan A, F, G, H. Yang kedua ada rusuk. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara dua rusuk pada kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang selanjutnya ada luas permukaan kubus. Berikut merupakan rumus dari luas permukaan kubus, yaitu luas permukaan kubus sama dengan 6S kuadrat. Nah, seperti contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah penyelesaiannya diketahui, berarti S sama dengan 12. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 6 dikali 12 pangkat 2. Hasilnya 6 dikali 144 sama dengan 864 cm persegi. Yang kedua adalah mencari volume kubus. Mencari volume kubus dapat menggunakan rumus volume kubus sama dengan R UB. Contoh, diketahui rumus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah berapa volumenya. Nah, penyelesaiannya berarti R diketahui 8. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 8 dalam kurung 3 sama dengan 512 cm kubik. Yang selanjutnya adalah ada balok. Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk serupa dengan kotak.
dengan semua sisi yang berbentuk persegi panjang atau persegi 4. Nah, berikut merupakan jaring-jaring balok. Yang selanjutnya ada sifat-sifat balok. Yang pertama, balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang yang terdiri atas 3 pasang sisi yang setiap pasang kongruen, yaitu AB FE kongruen dengan DCGH, ADHE kongruen dengan BCGF, ABCD kongruen dengan EFGH. Yang kedua, balok mempunyai 6 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ketiga, balok memiliki 12 rusuk terdiri dari 3 kelompok masing-masing mengandung 4 rusuk yang sama dan sejajar, yaitu rusuk AB sejajar dengan CD, EF, HG, rusuk AE sejajar dengan DH, BF, CG, dan rusuk AD sejajar dengan BC, EH, FG. Yang selanjutnya adalah luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok dapat digunakan rumus sebagai berikut. Langsung saja ke contoh soal, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun ruang di atas adalah diketahui P-nya sama dengan 15, L 10, dan T 5 cm. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 2 dalam kurung 15 dikali 10, 15 dikali 5, dan 10 dikali 5. Dari hasil yang didapat, yaitu 550 cm persegi. Yang kedua ada volume balok. Dalam mencari volume balok dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu langsung saja ke contoh soal, yaitu kolam renang Bu Sarah membentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 2 meter. Banyak air yang dapat ditampung kolam renang tersebut adalah, nah, diketahui P sama dengan 15, L sama dengan 10, P sama dengan 12, L sama dengan 10, dan D sama dengan 2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus dengan hasil 240 meter kubik. Yang selanjutnya ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas, atap, dan sisi tegak yang mengitari alas. Sisi alas dan atap membentuk bangun yang sama. Oleh karena itu, prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya. Prisma segi 4 disebut juga dengan balok. Yang selanjutnya ada luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. Ke contoh soal, sebuah prisma alasnya membentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm persegi, lebar persegi panjang 4 cm, dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 2 dikali 7 dikali 4 ditambah 2 dikali 7 ditambah 2 dikali 4 dikali 15. Jadi hasil yang didapat sama dengan 56
ditambah 130 sama dengan 386 cm persegi. Yang selanjutnya ada volume prisma. Dalam mencari volume prisma dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yaitu langsung saja kepada contoh soal. Sebuah prisma Sebuah prisma bidang alasnya berbentuk persegi 6 peraturan. Luas bidang alasnya, jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah, penyelesaiannya, luas alas sama dengan 80 dikali 15, yaitu 1.200 cm3. Yang selanjutnya ada tabung. Pengertian tabung merupakan salah satu bentuk bangun ruang. Pipa saluran air atau wadah tempat minum biasanya dibuat dalam bentuk tabung. Tabung memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran, yaitu bidang alas dan bidang atas, serta 1 bidang sisi tegak yang berupa bangun lengkung. Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya ada luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Contohnya sebuah kaleng tempat oli berbentuk tabung, panjang jari-jari sisi alas 7 cm dengan tinggi 21 cm. Berapa luas permukaan kaleng? Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dengan hasil 1.232 cm persegi. Yang selanjutnya ada volume tabung. Volume tabung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan contoh soal, sebuah tabung dengan panjang jari-jari alas 28 cm dan tinggi 20 cm. Berapa volume tabung tersebut? Bisa dimasukkan langsung ke dalam rumus dengan hasil sebagai berikut. Yang selanjutnya ada limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk dasar segitiga pada alasnya dan sisi-sisi segitiga yang bertemu di satu titik di atas alas tersebut. Di sini ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Limas segitiga, alas berbentuk segitiga memiliki 3 buah sisi yang berbentuk segitiga, memiliki 6 buah rusuk, memiliki 3 rusuk yang ukurannya sama, memiliki titik puncak atas. Sifat limas persegi 4, alas berbentuk persegi 4, terdiri dari 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, memiliki 8 buah rusuk, sebanyak 4 rusuknya berukuran sama, terdapat titik puncak atas. Ada sifat limas segitiga, alasnya berbentuk segi 5, jumlah sisinya sebanyak 6 buah, memiliki 10 buah rusuk, mempunyai 6 buah titik sudut. Sifat limas segi 6, alasnya berbentuk segi 6, memiliki sisi sebanyak 7 buah, rusuknya berjumlah 12 buah, terdapat 7 titik sudut. Yang selanjutnya ada luas permukaan limas. Luas permukaan limas dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
Pada contoh soal, sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan tinggi 6 cm, sedangkan tinggi segitiga sisi tegaknya adalah 8 cm. Tentukanlah luas permukaan limas persegi 4 tersebut. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut dengan hasil 252 cm persegi. Yang selanjutnya ada volume limas. Dalam mencari volume limas, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Contoh soal, tentukan volume limas segi 4 dengan luas alas dengan tinggi limas 12 cm. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus ini dengan langsung memasukkannya, yaitu sepertiga dikali 40 dikali 12, dengan hasil yang didapatkan 160 cm kubik. Yang selanjutnya ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran sebagai alas dan dibatasi oleh himpunan tempat kedudukan atau garis yang melalui suatu titik yang disebut puncak. Luas permukaan kerucut dapat digunakan rumus sebagai berikut. Dengan contoh soal, sebuah kerucut mempunyai panjang garis pelukis 29 cm dan tinggi 20 cm. Jari-jari 21 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus dengan hasil 66 dikali 50 sama dengan 3.330 cm persegi. Yang selanjutnya ada volume kerucut. Dalam mencari volume kerucut dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Pada contoh soal, panjang jari-jari alas sebuah kerucut 14 cm. Jika tinggi kerucut 15 cm, tentukanlah volume kerucut tersebut. Penyelesaiannya dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dengan hasil 3080 cm kubik. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi bangun ruang. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi,